Balik lagi di Apaan Sini TV. Dan kita masih di musik, ngobrolin soal musik. Musik, ngobrolin soal musik. Masih sama gua tentunya Denies. Gimana kabar lu semua hari ini? Semoga sehat dan berkah selalu buat lu yang masih setia nonton video di channel ini guys ya. So, gimana? Liburan telah usai dan saatnya kita mulai bekerja lagi nih guys. Karena liburan sesi lebaran juga atau Idul Fitri udah kelar ya. Jadi ya saatnya kita mulai beraktivitas kembali. Balik lagi di musik kali ini, gue akan ngebahas atau kita akan obrolin seputar berita happening tentang Linkin Park nih guys ya. Semoga yang nonton juga nggak bosen karena gue selalu ngebahas band Linkin Park ya guys ya. Ya, sesuai dengan judul thumbnail dan lagi happening di luar sana ya kan. Gue akan ngebahas tentang konser Linkin Park di Los Angeles, pindah venue, dan katanya tiketnya nggak laku. Kita akan nanti bahas itu guys ya. Tapi buat yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara gimana? Cukup simpel, cukup lu like, komen, subscribe, jangan lupa di share. Kita bangun channel ini agar bisa lebih berkembang di kemudian hari nanti gitu kan ya. Kalau misalnya lu satu frekuensi sama gua, wajib banget di subscribe dulu channel ini guys ya. So nanti kita akan bahas lagi tentang Linkin Park, kenapa tiketnya bisa nggak laku. Kita langsung ke infonya dulu nih guys. Let's go. Putusan Linkin Park untuk menempuh perjalanan musik baru tidak selamanya berjalan mulus nih guys. Meski sukses menggelar pertunjukan di banyak negara berbeda, namun mereka kesulitan untuk mempersiapkan konser di kampung halaman sendiri, yes, di Los Angeles, Amerika Serikat nih guys. Sebelumnya, Linkin Park dijadwalkan untuk tampil di Dodger Stadium, Los Angeles pada 13 September sebagai bagian dari pertunjukan Up From The Bottom, single terbarunya dari Linkin Park. Namun, pertunjukan yang digelar di markas klub baseball Los Angeles Dodger harus dibatalkan dan berpindah lokasi atau venue ke Intuit Dome, markas dari klub basket Los Angeles Clippers. Pertanyaan besar atas sepinya peminat bertambah kuat setelah Linkin Park tidak hanya mengubah venue pertunjukan, bahkan penyelenggara mengobrol penjualan tiket hingga $39,5 Amerika Serikat atau setara nih guys, $654.120 aja. Wah gila men. Coba lu bayangin ya, kalau misalnya harga ini tertera kemarin di konsernya Linkin Park, pasti tiketnya bakal langsung sold out dalam beberapa hari aja. Tapi kan emang ya balik lagi ya, tiketnya Linkin Park kan kemarin dijual di Indonesia juga kan nggak murah ya. Tapi Linkin Park sampai harus mengobrol harga tiketnya sampai sejatuh ini guys ya. Lanjut, tiket Up From The Bottom kini tersedia di From Zero World Tour seharga $39,50 Amerika Serikat. Biaya itu udah ditambah termasuk biaya pajak dan biaya tax yang berlaku. Gokil men. Anda dapat meminta kursi yang ditetapkan secara acak selama persediaan masih ada. Tulis Linkin Park di updatean Instagram feed-nya pada Sabtu 5 April kemarin. Wah gokil sih men. Parah sih. Gila jatuh mampus harganya men. Lanjut. Menurut laporan Los Angeles Times, berpindahnya venue mengakibatkan turunnya kapasitas penonton dari 56.000 di Dodger Stadium ke 18.000 di Intuit Dome. Mereka yang sudah membeli tiket di Dodger Stadium akan mendapatkan pengembalian dana atau refund dan mendapat akses pertama ke konser di Intuit Dome dan harus mendaftar atau registrasi ulang ya guys ya. Selain itu, Linkin Park juga mengumumkan rapper eksperimental JPEG Mafia sebagai penampil pembuka mereka yang menggantikan Queens of the Stone Age setelah membatalkan jadwal konsernya. Dan gokil banget sih memang ya, dari openingnya aja udah diganti dari Queen of the Stone Age ganti ke cuman rapper JPEG Mafia untuk konser di Los Angeles. Lanjut ya.
Terus Linkin Park juga udah ngumumin bakal gelar 2 konser di Rio de Janeiro dan Porto Alegre, Brazil tanggal 13 dan 15 November nih guys. Tapi tiba-tiba tanggal tersebut hilang dari jadwal tur Linkin Park tanpa penjelasan. Dan menurut kalian nih, apa sih yang bikin tiket konser Linkin Park di Los Angeles itu bisa nggak laku guys? Tulis di kolom komentar bawah ya guys. Jadi kita bahas sedikit ya guys ya. Wah ini sih info yang gue bilang gokil parah sih. Gue pikir di tempat markasnya mereka di Los Angeles ya, tempat lahirnya Linkin Park, kasar kata banyak yang nonton gitu. Buktinya sampai pindah venue nih, berarti antusias menonton Linkin Park juga agak sedikit ya, apa gimana? Soalnya balik lagi ya, Emily Armstrong gua rasa menjadi ya sedikit masalah bagi para legasinya fansnya Chester B untuk tidak menonton Linkin Park. Mungkin itu satu poin ya. Udah gitu balik lagi, mungkin mereka yang tinggal di Los Angeles tuh udah terlalu sering nonton Linkin Park, bisa juga sih. Karena memang kemarin gue juga sempat lihat, loh kok dia tiba-tiba nurunin harganya banget, ngobrol harga tiketnya Linkin Park banget sampai bisa turun drastis sih harganya. Dan gue bilang gokil marah men. Gila, di bawah 1 juta rupiah lu udah bisa nonton Linkin Park perform, gila banget men. Dan gue bilang sih itu balik lagi ya, kayak jadi hal baru yang gue denger. Promotor atau yang bikin acara, terutama artisnya, nge-share bahwa harga tiketnya diturunin jatuh parah. Dan ini baru ini sih gue bilang sih, jarang banget soalnya kalau misalnya ada acara ya, contohnya kayak band-band yang gede yang lainnya lah, nggak pernah tuh kayak sampai ngejatuhin harga tiketnya banget. Dan yang paling gokilnya ya, dan baik lagi kita bahas nih ya, kan dari awal memang rencananya ada di Dodger Stadium ya, kapasitasnya 56.000 penonton atau yang bakal datang. Tiba-tiba pindah ke Intuit Dome hanya 18.000, jatuh banget men. 56.000 pindah ke 18.000, dan itu pun tiketnya hingga detik ini juga belum dikonfirmasi, mungkin belum sold out ya. Kemarin yang kita bahas di Indonesia aja sampai pas hari H aja masih gua umumin kan bahwa memang tiketnya masih ready, karena memang mahal banget untuk tiket yang kemarin konser di Indonesia itu. Tapi kalau yang di sini harganya gila sih, harganya di bawah 1 juta rupiah men, dan itu memang wah parah sih. Dan ya memang gua nggak tahu pihak promotornya memang nggak laku apa emang gimana gitu, terutama yang tadi ya, 2 tempat yang udah masuk ke list tempat mereka bakal perform nggak ada dan tidak diadakan di situ, di Rio de Janeiro dan di Porto Alegre, Brazil tanggal 13 dan 15 November. Harusnya mereka ke situ ya perform, tapi tiba-tiba jadwalnya hilang dan nggak ada di situ lagi. Apa mungkin tiketnya nggak laku dan promotornya ngebatalin acaranya, itu gue juga nggak tahu ya. Soalnya balik lagi memang kalau dipikir ya Linkin Park kan harganya memang mahal sebenarnya sih. Tapi balik lagi kalau memang acara memang nggak bisa diadain, vendors atau pihak penyelenggara bakal rugi berat ya. Mungkin mereka ya udahlah obrol aja tiketnya apa gimana. Tapi kenapa nggak pasen di Indonesia gitu kan pertanyaannya. Jadi gue bisa nonton juga. Kalau harganya diobrol paling nggak yang harganya 2 juta jadi cuma 1 juta gitu kan, mungkin banyak orang juga yang nonton. Tapi ya mungkin kalau di Indonesia kemarin peminatnya banyak dan memang promotornya nahan juga gitu kan, ya udahlah kalau lo mau datang enggak jadi aman. Tapi kalau mungkin kalau di Los Angeles kayaknya harus rame ya. Jadi Linkin Park pengennya yang orang nonton walaupun cuma 18.000 tapi rame gitu, dibandingin lebih dari itu tapi masih kelihatan sepi karena memang balik lagi tiketnya nggak laku cok. Gue pengen tahu opini kalian, tulis di kolom komentar sih yang tadi gue tanya kenapa, atau faktor penyebab kenapa tiketnya Linkin Park bisa nggak laku men. Mungkin opsi kalian ada yang lebih bagus, komen-komen kalian kan kadang-kadang juga unik-unik, bagus-bagus, tulis aja di kolom komentar. Tapi kalau feeling gue sih balik lagi itu sih, karena memang dia ngejual harga tiketnya juga memang kemarin tuh terlalu tinggi. Tapi mungkin kalau konser di Asia, karena memang Linkin Park setelah vakum itu nggak pernah ke Asia lagi ya kan, jadi antusiasnya masih tinggi. Bedanya balik lagi gue bilang kalau memang dia itu di markasnya mereka di Los Angeles, mereka kan banyak sering ke sana, maksudnya ya pasti sering lihat pertunjukan Linkin Park di sana gitu kan, di Amerika dan masih di ranah Eropa. Tapi kan
Kalau peminatnya di Asia kenapa tinggi? Balik lagi gue bilang karena memang jarang melihat penampilan mereka. Tapi kalau di Eropa atau Amerika sering banget, mungkin ya udahlah gue kali ini nggak nonton Linkin Park. Tapi ini signifikannya jatuh parah sih dari segi rate penjualan tiket yang kemarin juga gue cari infonya, dan memang gokil parah men. Jadi sejatuh itukah mungkin Linkin Park di sana, di tempat kelahiran mereka sendiri di Los Angeles gitu kan, kita nggak ada yang tahu gitu. Ya mungkin infonya sampai sini aja, nggak usah panjang lebar gue bahas tentang Linkin Park karena gue pengen ngobrolin aja tentang tiket konser Linkin Park yang tiba-tiba nggak laku ya men. Dan itu di tempatnya mereka sendiri di Los Angeles, gokil parah sih gue bilang. Dan ini memang satu hal yang baru gue simak karena Linkin Park mengobrol tiketnya tuh sampai jatuh parah harganya. Dan gila men, di bawah 1 juta men. Gila lu, kacau banget ini. Dan thank you banget buat yang nonton dari awal sampai terakhir nggak di skip. Thank you banget. Dukungan kalian membuat gue tetap semangat ya ngobrolin di Ngusi kali ini guys ya. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara gimana? Cukup simpel, cukup lu like, comment, subscribe. Jangan lupa di share. Kita bangun channel ini agar bisa lebih berkembang di kemudian hari nanti. Kalau misalnya gue ada salah dan kata di video ini, gue mohon maaf. Kita ketemu di episode Ngusik selanjutnya. See you in the next video. Bye-bye.